Halo anak-anak, nama Sir Andi. Hari ini Sir akan menjelaskan tentang gaya. Disimak ya video penjelasan berikut ini. Bab 3. Gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan pada benda yang dapat memengaruhi benda. Nah, ketika kita memberikan dorongan atau tarikan pada suatu benda, berarti kita telah memberikan gaya. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya mengubah bentuk benda. Gaya dapat memengaruhi bentuk benda yang umumnya adalah benda padat, misalnya plastisin. Nah, ketika kita bermain plastisin, kita akan mengubah bentuk plastisin sesuai dengan keinginan yang kita mau atau inginkan dengan memberikan sedikit tekanan pada plastisin. Itu yang disebut dengan gaya mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya memengaruhi benda diam. Benda yang awalnya diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Contohnya apa? Ketika kita ingin memindahkan meja, maka kita akan mendorong atau menarik meja, sehingga meja yang awalnya diam akan menjadi bergerak. Itu contoh dari gaya memengaruhi benda diam. Yang ketiga, gaya memengaruhi benda bergerak. Jadi, gaya tidak hanya dapat mempengaruhi benda yang diam, tetapi juga dapat memengaruhi benda yang bergerak. Jadi, benda yang bergerak dapat menjadi diam, atau bergerak lebih cepat, atau berubah arahnya. Misalnya, seperti pada gambar, bola yang ditendang dapat dihentikan dengan memberikan gaya, dan arah gerak bolanya dapat diarahkan dengan memberikan gaya. Jadi, gaya memengaruhi kecepatan gerak benda. Nah, kecepatan gerak benda ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi, yang pertama, faktor yang pertama, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Misalnya, ketika kita main ketapel, semakin besar gaya yang kita gunakan untuk menarik ketapel, maka semakin jauh kerikil terlontar. Nah, faktor yang kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Nah, kecepatan gerak benda itu dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya gesekan yang terjadi pada benda itu. Apa itu gaya gesekan? Gaya gesekan adalah gaya yang bekerja pada benda, tetapi arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Gesekan yang besar antara benda dengan permukaan dapat menyebabkan gerak benda menjadi lebih lambat. Itulah kenapa kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya gesekan ini. Yang keempat, gaya di dalam air. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Karena benda itu diberikan gaya angkat oleh air, maka benda tersebut dapat mengapung, melayang, ataupun tenggelam. Kenapa benda bisa terapung? Itu karena gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat yang diberikan oleh air, sehingga benda tersebut terapung. Kemudian, benda melayang. Kenapa bisa melayang? Itu karena gaya berat benda sama dengan gaya angkat yang diberikan oleh air, sehingga benda tersebut dapat melayang di dalam air. Yang ketiga itu benda tenggelam. Nah, kenapa tadi benda bisa terapung, bisa melayang, sedangkan yang ini tenggelam? Itu dikarenakan gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat yang diberikan oleh air, sehingga benda tersebut tenggelam. Macam-macam gaya. Tadi kita sudah membahas pengaruh gaya terhadap benda.
Sekarang kita akan membahas macam-macam gaya. Apa saja gaya yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, dan gaya listrik. Kita mulai dari yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek akan menghambat gerak suatu benda. Jadi, semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya akan semakin besar. Jadi gerakan benda akan semakin terhambat jika gaya geseknya besar. Jika pada permukaan yang licin, gaya gesek yang dihasilkan akan kecil, sehingga benda lebih mudah bergerak. Apa saja manfaat gaya gesek? Gaya gesek itu dapat membuat kita lebih mudah untuk berjalan. Kenapa? Karena gaya gesek itu akan membuat kita tidak mudah jatuh. Karena alas sepatu yang kita pakai itu akan menghasilkan gaya gesek yang lebih besar. Itulah kenapa kita lebih tidak mudah terjatuh ketika kita memakai sepatu daripada kita tidak memakai sepatu. Yang kedua, gaya gesek dimanfaatkan saat mengerem sepeda. Seperti pada gambar, kita dapat melihat sepeda itu ada yang namanya kampas rem. Apa gunanya kampas rem ini? Kampas rem ini akan memberikan gaya gesek pada roda, sehingga dapat menghambat perputaran roda. Yang ketiga, permukaan ban. Permukaan ban itu dibuat beralur untuk memperbesar gaya gesekan ban dengan jalan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mencegah kendaraan tergelincir. Jadi permukaan ban itu dibuat beralur supaya tidak mudah tergelincir saat direm mendadak. Kita sudah membahas manfaat dari gaya gesek. Sekarang, apa kerugian gaya gesek? Yang pertama, menghambat gerakan. Nah, tadi Sir sudah bilang, benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek. Akibatnya, gerakannya menjadi terhambat. Nah, itu bisa kita lihat ketika kita mendorong benda di lantai yang permukaannya kasar. Itu akan lebih sulit untuk bergerak atau digerakkan daripada kita mendorong benda di lantai yang permukaannya licin. Yang kedua, mengikis permukaan yang bergesekan. Nah, contohnya itu yang lebih sering kita jumpa itu pada ban mobil. Nah, seperti pada gambar ini, ada ban yang sudah aus dengan ban yang masih baru. Kenapa ban bisa aus? Itu karena adanya gaya gesekan yang mengikis permukaan ban. Sehingga permukaan bannya menjadi semakin halus. Gaya gravitasi. Mengapa semua benda yang kita lempar ke atas selalu jatuh ke tanah? Itu karena adanya pengaruh gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Jadi, gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibatnya, semua benda yang jatuh ke bumi akan ditarik atau akan tertarik ke arah pusat bumi. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda itu tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh kita meletakkan suatu benda dari pusat bumi, pengaruh gaya gravitasi bumi akan semakin kecil. Sebaliknya, ketika kita
meletakkan suatu benda dekat dengan pusat bumi, maka pengaruh gaya gravitasinya akan semakin besar. Manfaat gaya gravitasi bumi apa saja? Yang pertama, benda-benda yang ada di dalam bumi tidak terlempar ke luar angkasa. Nah, seperti kita sedang berdiri, kenapa kita tidak terlempar? Itu karena ada gaya gravitasi bumi, sehingga kita dapat berdiri di atas tanah. Yang kedua, manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Karena ada gaya gravitasi, maka kita dapat berdiri maupun berjalan di atas permukaan tanah. Yang ketiga, air laut menjadi tidak tumpah atau tetap pada tempatnya. Kan bumi itu bulat. Nah, kenapa air itu tidak tumpah? Nah, itu karena adanya gaya gravitasi yang menarik, sehingga air laut akan tetap berada pada tempatnya. Yang keempat, gas-gas yang ada di atmosfer tertahan, sehingga manusia terlindung dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gaya magnet. Gaya magnet itu ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik disebut benda non-magnetis. Nah, di magnet itu ada namanya kutub atau kutub magnet, di mana di bagian kutub memiliki kekuatan magnet yang paling kuat, sedangkan di bagian tengah memiliki kekuatan gaya magnet yang lebih lemah. Nah, gaya magnet itu dimanfaatkan dalam berbagai bidang, misalnya untuk kompas. Jadi, magnet itu digunakan pada kompas untuk menunjukkan arah. Gaya magnet juga dapat digunakan untuk memindahkan benda-benda yang berat yang terbuat dari besi. Nah, misalnya, contohnya seperti pada gambar. Nah, magnet itu dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, ketika suatu benda yang terbuat dari besi dan besar, sehingga lebih berat yang tidak bisa diangkat oleh manusia, itu dapat diangkat dengan menggunakan magnet. Nah, contoh lain dari penggunaan gaya magnet itu apa? Nah, di bidang transportasi misalnya, kereta itu ada yang menggunakan sistem magnet atau menggunakan gaya magnet. Contohnya apa? Kereta maglev atau magnetic levitation. Nah, kereta ini bergerak dengan bantuan dari gaya magnet. Jadi kereta ini akan sedikit melayang di atas rel, tidak menempel. Nah, baik kereta maupun relnya dipasangi oleh magnet yang berkutub sama. Yang kutubnya sama sehingga terjadi gaya magnet tolak-menolak. Jadi ketika kutub yang sama pada magnet bertemu, itu akan terjadi tolakan. Ketika kutubnya yang berbeda ketemu, maka akan terjadi tarik-menarik. Oleh karena itu, kereta maglev ini akan sedikit melayang di atas rel ketika bergerak. Yang keempat, ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Jadi, gaya otot ini dapat kita jumpai ketika kita melakukan aktivitas pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bermain, menulis, berjalan, berolahraga, dan kita menggunakan gaya otot. Nah, yang kelima ada gaya listrik. Gaya listrik itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Nah, listrik itu mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak.
Sebaliknya, benda bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Contoh listrik yang paling sederhana, misalnya listrik statis yang bisa kita praktekkan dengan penggaris plastik ataupun sisir yang kita gosokkan ke rambut, dapat menarik potongan kertas. Penggaris plastik atau sisir yang kita gosokkan dengan rambut kering akan memiliki muatan listrik, sehingga dapat menarik kertas. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian sudah mengerti penjelasan Sir tadi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.